Halo anak-anak, bertemu lagi dalam kelas bimbingan dan konseling. Anak-anak, ada sebuah kutipan dari Gordon dan Janet yang mengatakan belajar akan efektif jika kamu dalam keadaan fun atau senang. Mungkin ada di antara anak-anak yang merasa belajar itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan atau sungguh malas untuk dijalani. Bahkan ada juga yang merasa tidak mempunyai tujuan sehingga tidak ada semangat dalam melakukannya. Anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa minat dan sikapmu terhadap pembelajaran akan mempengaruhi bagaimana kesiapanmu dalam belajar. Jika kamu kurang minat terhadap belajar, maka akan sulit bagimu untuk memperhatikan ketika guru mengajar. Sebaliknya, jika kamu mempunyai minat dan sikap yang positif terhadap kegiatan belajar, maka kamu akan menyenangi pelajaran dan kegiatan belajar itu. Lalu, bagaimana caranya agar kamu senang belajar? Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Misalnya, jika kamu ingin belajar tentang bola, apakah kamu lebih suka menonton video atau pertandingan bola, mendengarkan teori tentang permainan sepak bola, membaca buku bola, atau langsung mencoba bermain bola? Menemukan gaya belajarmu adalah kunci dalam mencapai cita-cita atau tujuanmu. Karena gaya belajar adalah perpaduan dari bagaimana kamu menyerap dan memahami informasi atau pelajaran yang kamu terima. Jika kamu sudah tahu apa yang menjadi gaya belajarmu, maka itu akan menjadi kekuatan yang dapat membantu kamu agar dengan cepat dan lebih mudah memahami pelajaran dan menyenangi proses belajar. Ada 3 jenis gaya belajar yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar ini lebih menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Nah, sekarang coba kita perhatikan ciri-ciri orang visual berikut ini. Sekarang kita akan bahas tentang tips belajar untuk gaya belajar visual. Yang pertama, ketika kamu membuat rangkuman atau menulis catatan, tulislah dengan warna yang beragam atau warna-warni. Kamu juga bisa membuat dalam bentuk diagram atau mind mapping yang menarik ya. Yang kedua, ketika kamu belajar dari buku cetak, berikan tanda pada informasi yang kamu anggap penting dengan menggarisbawahinya menggunakan stabilo atau pulpen berwarna-warni. Yang ketiga, kamu juga bisa membuat pajangan atau tempelan di dinding kamarmu untuk pelajaran atau materi tertentu seperti rumus-rumus matematika, kosakata bahasa, dan lain sebagainya. Yang terakhir, belajarlah di tempat yang nyaman dan sepi dari gangguan visual di sekelilingmu seperti TV atau orang lain yang mondar-mandir dan melakukan kegiatan lain, sehingga kamu bisa fokus untuk belajar. Gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Gaya belajar ini mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami sekaligus mengingat informasi atau materi pelajaran. Sekarang perhatikan dulu ya ciri-ciri orang auditorial. Nah, tips belajar untuk gaya belajar auditori yang pertama adalah
Ketika kamu akan belajar, kamu dapat memulai dengan mendengarkan musik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ciptakan musik sebagai penguat ingatanmu terkait dengan pelajaran yang kamu pelajari. Yang ketiga, ketika kamu membaca, membacalah dengan bersuara yang keras. Kemudian yang keempat, buatlah rekaman suaramu ketika membaca materi pelajaran. Kemudian pelajari kembali dengan mendengarkan rekaman tersebut. Selanjutnya, ketika ada diskusi dalam kegiatan belajar, usahakanlah untuk kamu bisa terlibat aktif di dalam diskusi tersebut. Yang terakhir, jika kamu mempunyai ide atau pertanyaan, jangan ragu untuk mendiskusikan dengan orang lain, seperti temanmu, guru, atau juga orang tuamu. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Jika kamu termasuk dalam gaya belajar ini, maka tanganmu adalah alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingat informasi yang kamu terima. Nah, perhatikan dulu ya ciri-ciri orang kinestetik. Nah, berikut ini adalah tips-tips belajar untuk gaya belajar kinestetik. Yang pertama, biasakan untuk membuat rangkuman dengan menulis kembali apa yang sudah kamu pelajari. Bisa dalam bentuk mind mapping atau poster, sehingga kamu lebih mudah untuk mengingat apa yang sudah kamu pelajari. Yang kedua, ketika kamu belajar, kamu bisa mengatur waktu dengan menyediakan waktu istirahat di sela-sela kegiatan belajarmu. Yang ketiga, kamu juga bisa melakukan beberapa gerakan tubuh yang memudahkanmu untuk memahami materi pelajaran yang sedang kamu pelajari. Misalnya, kamu bisa sambil menggerakkan tangan ketika kamu menjelaskan sesuatu, atau juga bisa berjalan-jalan di dalam ruangan belajarmu. Yang terakhir, dapat dilakukan juga dengan mempraktekkan materi yang sudah kamu pelajari. Misalnya nih, pelajaran agama tentang penciptaan. Kamu bisa membuat karya yang menggambarkan 7 hari penciptaan, sehingga kamu lebih paham tentang 7 hari penciptaan. Atau untuk pelajaran matematika, kamu bisa membelah buah menjadi beberapa bagian ketika kamu mencoba untuk memahami tentang materi pecahan. Kamu juga bisa loh dengan latihan soal-soal. Nah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai gaya belajar. Sekarang coba kamu cari tahu mana gaya belajar yang lebih sesuai dengan kamu. Tetapi anak-anak perlu tahu bahwa bukan berarti ketika kita memilih satu gaya belajar, maka gaya belajar yang lainnya tidak perlu digunakan atau dilakukan. Anak-anak, kamu juga bisa kok mengkombinasikan atau menggunakan ketiga gaya belajar yang sudah dijelaskan tadi. Oke, selamat mencoba ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan anak-anak semakin senang untuk belajar. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.